قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Bab menjaga hati. Waminha al-israr ala ma'siyatillah wal bukhlu bima awjaba Allah Ta'ala wa su'u dhanni billahi wa bi khalqillah wat tasghiru lima 'azzama Allah min ta'atin aw ma'siyatin aw qur'anin aw muslimin aw jannatin aw nar. وكل ذلك من المعاصي والخبائث المهلكات بل بعض ذلك مما يدخل في الكفر والعياذ بالله تعالى من ذلك. Mengatakan bahwa di antara cara menjaga hati itu adalah daripada al-israr ala ma'siyatillah, orang yang berterusan melakukan maksiat kepada Allah. Manusia ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan berbandingkan makhluk-makhluk yang lainnya adalah dengan hati. Yang dimaksudkan hati di sini adalah bukan hati yang fisikal yang kita nampak dengan kamera kalau dimasukkan. Karena hati yang seperti ini semua makhluk termasuk binatang pun juga punya hati. Tapi yang dimaksudkan hati di sini adalah rahasia pemahaman yang Allah berikan kepada manusia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepadanya. Sehingga bila hati mengenali kepada Allah, dikatakan orang ini hidup hatinya. Dan hati ini kalau kufur kepada Allah, maka ia mati hatinya walaupun tubuh badannya bergerak. Afaman kana maitan fa ahyainah, adakah orang yang mati dan kami hidupkan, kama mathaluhu fil dhulumat, umpama orang yang berada dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, yakni adakah sama orang yang mati dan dihidupkan oleh Allah? Adakah kedudukannya sama dengan orang berada dalam kegelapan? Yang dimaksudkan di sini adalah bukan orang yang mati jasadnya dihidupkan, bukan itu. Tetapi orang yang hatinya awalnya dalam kekufuran lalu diberi kehidupan oleh Allah dengan iman. Merujuk kepada dua keadaan atau dua orang, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Amr bin Hisham. Jahal yang pernah baginda Rasulullah mendoakan, ya Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah seorang bernama Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Maka hidayah Allah sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Walaupun sama-sama di-offer kepada Amr bin Hisham, cuma yang menerima adalah Sayyidina Umar. Maka dikatakan tentang Sayyidina Umar, afaman kana maitan fa ahyaina. Dulu Sayyidina Umar berada dalam kekufuran, seakan-akan hatinya mati, fa ahyaina, dihidupkan dengan cahaya iman dalam hatinya. Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim diceritakan orang yang tidak mau beriman, hatinya tidak mau menerima kebenaran, dia adalah mati walaupun jasadnya bergerak. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallaw mudbirin. Engkau wahai Rasulullah Muhammad tak akan mungkin memperdengarkan penyampaian engkau kepada orang mati. Innaka la tusmi'ul mauta. Kau tidak akan mungkin memperdengarkan orang mati. Ya? Apa maksudnya tidak memperdengarkan orang mati? Adakah Nabi berbicara dengan orang mati? Berbicara dengan orang yang hatinya mati, yang hatinya tak mau menerima kebenaran. Maka orang yang tidak mau menerima kebenaran ini untuk beriman digambarkan oleh Allah dalam Quran, dia mati. Al-mauta, golong daripada golongan orang-orang yang mati. Ini bagi mereka yang tidak mau beriman. Adapun orang yang dia mahu beriman tetapi tidak mahu dijaga hatinya, maka dibilang hatinya sakit. Paham dong? Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ini ada penyakit. Pun hati pun ada sakit, bukan pakai IGN.
tetapi ini sakit adalah sakit maknawi, sakit sombong, sakit keras hatinya menerima kebenaran, sakit takabur, sakit bangga diri, sakit tamak, sakit rakus, sakit riya, dan macam-macam penyakit yang ada di dalam hati. Oleh sebab yang demikian digambarkan oleh Nabi SAW, "Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit." Orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir umpama orang yang hidup dan orang yang mati. Maksudnya di sini adalah hatinya akan hidup dengan zikir dan hatinya akan mati dengan lalai atau enggan untuk berzikir. Seperti mana tubuh badan memerlukan vitamin, hati pun perlu kepada vitamin. Sebab itu kita melihat orang yang hatinya ini bersih dengan zikir, dengan Quran, dengan tafakkur, dengan ibadah, bila ditegur dia terima. Bila membaca zikir dia khusyuk. Bila dia bersalah dia insaf dan segera untuk bertaubat. Sebaliknya, bila hati ini keras dia seronok bermaksiat. Bila hati ini keras dia tak peduli, tak teringat untuk bertaubat. Tak pernah merasa bersalah kalau berbuat salah. Seronok ketika melakukan kemaksiatan. Ini hatinya orang sakit. ثم قسد قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. Digambarkan oleh Allah orang yang hatinya keras ini umpama batu, bahkan lebih keras daripada batu katanya. Apa sebabnya? Disebabkan itu ada kalanya dia memancutkan air. Ada kalanya batu itu boleh jatuh karena takut kepada Allah. Tapi hati kalau lebih keras daripada batu, dia tak ada lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyatubillah. Maka kata beliau oleh Habib Ahmad bin Zain mengatakan, di antara cara menjaga hati adalah menjaga hati daripada berterusan melakukan perbuatan maksiat. Bukanlah menjadi satu masalah besar orang tergelincir melakukan maksiat karena manusia tidak boleh lepas daripada maksiat. Yakni yang namanya manusia mudah tergelincir, lalai, lupa melakukan maksiat. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu terdedah kepada perbuatan salah. Hanya permasalahannya adalah orang yang berbuat salah tidak mahu insaf, atau orang berbuat salah berterusan melakukan kesalahan. Ini yang bermasalah pada hatinya. Oleh sebab itu diingatkan di sini, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang bersalah adalah orang bertaubat. Oleh sebab yang demikian, setiap orang tergelincir dalam melakukan perbuatan salah dan dosa, segera bertaubat. Walaupun dalam satu hari ia melakukan lebih daripada sekali, jangan sekali-kali memperlekehkan, menunda-nunda taubat. Segera bertaubat walaupun dalam satu hari itu seorang melakukan kesalahan sampai 70 kali. Bil hadis Allah menerima taubat seorang hamba walaupun dalam sehari 70 kali dia bertaubat. Maknanya 70 kali dosa, 70 kali bertaubat. Tapi sungguh-sungguh bertaubatnya ini menggambarkan betapa rahmatnya Allah memberi taubat kepada orang yang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh walaupun berulang-ulang dalam satu hari melakukan dosa. Walihada pentingnya untuk menjaga hati daripada perbuatan berterusan melakukan maksiat. Walihada dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan tentang syarat taubat itu apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang berbuat dosa dan dia bertaubat kepada Allah tidak berterusan melakukan dosa. Jangan sekali-kali bertaubat berpikir aku nak buat dosa lagi nanti. Tak ada faedahnya taubat seperti itu. Syarat taubat adalah azam, berhenti dan tidak mahu berterusan melakukan dosa tersebut. Sudah azam, sudah bertaubat, tak mau buat, tergelincir juga melakukan dosa, taubat lagi. Azam sekali lagi, tergelincir lagi, taubat lagi, azam lagi. Ukurannya kita akan dilihat oleh Allah dalam hadis sejauh mana kesungguhan dalam bertaubat dan azam untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Bila itu sungguh-sungguh, maka akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. In tasduqillaha
yasdukka. Kalau kamu sungguh-sungguh kepada Allah, Allah pasti akan tolong kesungguhan kamu itu. Sayyidina Al-Izz bin Abdus Salam mengatakan bahwasanya al-israr ala dhunub yaj'al saghiraha kabiran fil hukmi wal ithmi fama dhannu bil israr ala kabiriha. Orang yang berbuat dosa kecil, kalau berterusan, dosa kecil itu akan bertukar menjadi dosa besar. Dalam hukumannya, dalam balasannya. Kenapa dosa kecil boleh bertukar jadi dosa besar? Karena dilakukan secara berterusan. Oleh hadza dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya, mengatakan, menukil kata-kata ulama, mengatakan la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dikatakan dosa kecil kalau pelakunya itu berterusan. Alah, dosa kecil je, tapi lakukan berterusan, khalas, tatahawwal ila, bertukar kepada dosa besar. Tapi kalau orang melakukan dosa besar, itu akan dihapus dengan istighfar, dengan mohon ampun, dengan sungguh-sungguh. Dalam kata-kata ini diajarkan agar supaya jangan sekali-kali memperlekehkan dosa kecil, karena memperlekehkan dosa kecil akan bertukar, ia akan tergelincir melakukan dosa besar. Pada masa yang sama, jangan sampai berputus asa kalau melakukan dosa besar untuk mendapatkan ampun dari Allah, karena dosa besar akan dihapuskan dosanya kalau dia beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu menerima, menghapuskan semua dosa. Demikian janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa orang itu resiko dan bahaya orang yang melakukan dosa kecil secara berterusan? Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wailul lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celaka orang yang dia berterusan melakukan dosa terus dilakukan tanpa dia bertaubat. Celaka orang yang sentiasa melakukan dosa dan tidak dalam keadaan dirinya tahu itu perbuatan dosa, namun terus dilakukan dalam keadaan dirinya sadar ketika melakukan dosa tersebut. Di antara tanda hati itu akan menjadi keras dengan dosa kecil yang dilakukan secara berterusan adalah orang yang merasa seronok ketika melakukan dosa kecil. Yani saat buat dosa dia seronok, dia gembira. Kadang-kadang dia share dengan kawannya. Semalam aku buat ini, semalam aku buat itu. Ini tanda orang yang hatinya keras, yang hatinya beku. Apa itu? Seronok ketika berbuat dosa. Yang kedua adalah at-tahawun bil ma'siyah, akan menganggap dosa kecil yang dilakukan kecil. Oleh hadza dikatakan oleh para ulama, jangan sekali-kali kamu memandang dosa itu kecil atau besar, tetapi pandanglah kepada siapa kamu itu melakukan dosa. Ya kan? Kita kalau buat dosa kepada kawan kita, tentunya beza dosa kita lakukan pada mak kita, kepada ayah kita. Sebab kedudukan ibu dan ayah itu besar di hati kita. So kita pun takut nak buat sesuatu yang boleh menggores perasaan mereka. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, bila diperlekehkan, diperkecilkan, alah, dosa kecil je. Sebagian orang pula tertipu dengan apa? Dengan melihat maha pengampunnya Allah dengan keinginannya untuk melakukan dosa, sehingga dia berazam berbuat dosa dengan harapan mendapatkan ampun. Macam mana orang melakukan dosa besar, rasuah ke atau curi duit orang ke, lepas itu alah kita pergi haji nanti Allah ampunkan kita punya dosa. Bukankah orang pergi haji balik katanya kayaumi waladatu ummuh, balik daripada haji semua dosa diampunkan oleh Allah SWT macam bayi baru lahir. Buat saja apa saja yang mungkar semua, lepas tahun kat haji jom kita pergi haji, mohon pengampunan dosa. Perbuatan dan sikap seperti ini adalah lebih berbahaya daripada dosa yang ia lakukan,
karena dia memperkecil Allah Subhanahu wa taala pada kekuasaannya. Ada yang pertama, cara menjaga hati daripada berterusan melakukan maksiat. Yang kedua, jaga hati wal bukhlu bima aujaballahu taala. Jaga hati daripada sifat bakhil atas apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, berupa zakat, berupa nafkah. Di antara doa Nabi SAW berlindung kepada Allah, berlindung daripada sifat kedekut. Berlindung kepada Allah daripada sifat kedekut. Walihada fil hadis al-bakhil qaribun minan nar, ba'idun minal jannah. Orang yang kedekut itu dekat dengan neraka, jauh daripada syurga, dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedekut jauh daripada Allah, jauh daripada syurga, dekat dengan neraka. Orang yang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, jauh daripada neraka. Maka sebab itu dalam Al-Quran Allah berfirman, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang menjaga dirinya daripada bakhil, maka ia termasuk orang yang berjaya. Nah, wal bukhlu bima aujaballahu taala. Oleh Allah sebab yang demikian, sifat bakhil ini ada kalanya ada semula jadi kepada seseorang. Ada kalanya dia sendiri yang buat dirinya bakhil kedekut. Untuk melawan kepada sifat bakhil adalah melatih diri untuk menjadi seorang yang generous. Biasakan diri untuk bersedekah, infak. Digambarkan oleh Nabi SAW perbezaan orang yang bakhil dengan orang yang kedekut. Umpama apa? Orang yang bakhil dengan orang yang dermawan. Umpama orang yang pakai macam baju besi sampai kepada lehernya dan tangannya terikat macam ini. Kata baginda Rasulullah SAW, orang yang dia suka bersedekah, maka pakaian yang mengikat itu akan terlepas dengan sendirinya, sehingga dia merasa lega dengan dia bersedekah. Tapi orang yang kedekut, pakaiannya itu makin sempit sehingga lehernya tak boleh bergerak, tangannya pun tak boleh bergerak. Gambaran daripada antara orang yang bakhil dengan orang yang suka bersedekah, yang karim, orang yang pemurah. Sebab orang yang dia pemurah adalah hatinya, dadanya lapang. Ketika memberi dia seronok. Tapi orang yang bakhil dia risau. Duitnya atau apa saja yang dimiliki dia risau. Bangun tidur pikir apa jadi hidupnya pun sempit. Berbandingkan dengan orang yang yang suka bersedekah. Nah. Wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala wa su'udzan billahi bi khalqillah. Di antara menjaga hati ini adalah daripada sifat buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hambanya Allah. Di antara dosa buruk sangka yang paling besar adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada golongan waktu itu yang merasa buruk sangka kepada Allah kalau Allah tak akan menurunkan pertolongan pada peperangan. Itu buruk sangka kepada Allah. Orang yang buruk sangka kepada Allah dengan mengatakan dalam hatinya, Allah tak ampunkan dosa saya. Orang buruk sangka kepada Allah. Orang yang buruk sangka kepada Allah mengatakan doa saya tak dikabulkan oleh Allah. Dia buruk sangka kepada Allah. Orang yang buruk sangka kepada Allah mengatakan Allah tak bagi sehat dan tak bagi mudah urusan kerja saya. Dia buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dia berburuk sangka kepada Allah, dia akan dapat apa yang dia sangkakan pada prasangkaan buruk, karena prasangka buruknya dia dapat. Bukan karena Allah yang bagi dia hal yang dia tidak inginkan, tapi prasangkanya dia yang menyebabkan dia dapat itu apa yang dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berprasangka buruk dia tak diberi kesehatan, maka dia sakit terus. Orang yang berprasangka buruk doanya tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berprasangka buruk tidak diselesaikan daripada segala urusannya, tak akan selesai segala urusannya. Apa sebabnya? Dia punya prasangka buruk. Oleh sebab demikian diperintahkan kita untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa.
saya ini ada pada prasangka hamba saya. Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala tempatkan zatnya yang maha agung, yang maha perkasa ini, saya akan tempatkan diri saya pada prasangka hamba. Terpulang hamba itu akan punya prasangka apa? Diserahkan oleh Allah kepada hamba itu, punya prasangka apa? Kalau prasangkanya buruk, ya dia dapat buruk, dia punya prasangka buruk. Kalau prasangkanya baik, maka dia pun juga akan diberikan kebaikan. Oleh sebab itu Imam Abdullah bin Al-Alwi Al-Haddad mengatakan, wali husnul dhanni lazim fahuwa khilli wa halifi wa anisi wa jalisi tula laili wa nahari. Ya salam. Ini kalimat begitu indah diungkapkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad tentang husnul dhann, baik sangka. Katanya, dengan baik sangka lazim, saya lazimkan diri untuk berpegang kepada baik sangka. Apakah kedudukan baik sangka bagi Imam Al-Haddad? Katanya, fahuwa khilli. Itu baik sangka adalah saya punya teman rapat. Kemudian wa anisi. Itu baik sangka adalah teman hibur kepada saya. Wa halifi. Baik sangka itu kawan yang menyokong kepada saya. Kemudian wa khilli wa halifi wa anisi wa jalisi. Teman yang setia dengan saya. Apa itu semua? Baik sangka. Oh, apalagi kurang. Orang dapat semua itu. Teman rapat, teman yang menghibur, teman yang membela, dan teman yang setia. Oh, kalau orang dapat satu teman saja sifatnya macam ini, khalas, tak perlu orang lain sudah di dunia ini. Kata Imam Syafi'i mengatakan, salamun ala dunya idza lam yakun biha sadiqun saduqun sadiqul wa'di munsifa. Teman ini menjadi tempat yang paling menentukan kehidupan seseorang bahagia atau tidak. Ingin berteman dengan husnul dhann, pegang itu husnul dhann. Walihada, kalau kita diperintahkan untuk berbaik sangka, yang dilarang adalah berburuk sangka. Dan dosa yang besar bagi buruk sangka ini adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehada, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena berbaik sangka dan yakin kalau doa kita dikabulkan. Sallallahu wa anta muqinun bil ijabah. Mintalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa kamu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah bercerita apa itu? Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minhum wa ta'ifatun qad ahammadhum anfusuhum yadhunnuna billahi dhannal jahiliyah. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka itu punya prasangka dengan prasangka umpama orang-orang yang jahiliyah. Apa itu prasangkanya? Allah tak tolonglah kita ini. Kita kalah dalam peperangan. Allah tak tolong kepada kita. Sebagian daripada mereka punya prasangka seperti itu. Selain daripada prasangka buruk itu dilarang kepada Allah, prasangka buruk juga dilarang kepada manusia. Orang ini untuk dapatkan membersihkan diri daripada prasangka agak sukar, khususnya zaman kita sekarang. Tengok orang sikit, ini nak sesuatu ini. Tekan bel, ada orang tekan bel, tingkap dulu apa dia, buat map ke buat apa dia, tingkap, tengok dulu apa dia punya cerita ini. Walaupun kita tak nafikan zaman sekarang macam-macam. Kadang-kadang orang pakai songkok ternyata dia pencuri. Kita tak tahu, memang perlu berhati-hati. Beza antara kita berhati-hati dengan meletakkan buruk sangka kepada orang lain. Paham dong? Dalam hadis Nabi SAW, baginda Rasulullah i'tikaf di masjid. Lepas itu baginda Rasulullah ditemani oleh istrinya Siti Safiyah waktu malam. Maka Siti Safiyah ingin balik ke rumah, dihantar oleh Nabi. Di perjalanan berselisih dengan dua orang sahabat Nabi. Waktu malam, gelap. Dua orang sahabat Nabi nampak Nabi berjalan dengan seorang perempuan. Maka dua sahabat Nabi itu nak tegur, segan sebab Nabi berjalan dengan istrinya.
Maka dua orang itu jalannya agak laju dan menjauh daripada Nabi karena ingin menjaga privasi Nabi SAW. Zaman kita sekarang pergi ambil peluang, ambil gambar, selfie. Orang dengan istrinya, orang dengan keluarganya, biarlah dia duduk dengan istrinya tanpa diganggu. Kata baginda Rasulullah, ala rislikuma, ayo tunggu sebentar, jangan laju-laju, mari kemari. Kata Nabi, ini perempuan yang jalan dengan aku, istri aku, Sofia. Kata dua sahabat mengatakan, ya Rasulullah, a'alaika, Rasulullah, takkan kepada engkau aku nak buruk sangka engkau berjalan dengan orang lain selain daripada istrimu. Kata Nabi mengatakan kepada dua sahabat itu, aku sesungguhnya syaitan jalan di dalam tubuh anak Adam umpama aliran darah. Aku tidak rasa aman dan selamat daripada gangguan syaitan yang mengganggu engkau nanti. Nanti sampai rumah, tadi perempuan itu siapa ya yang jaga dengan Nabi? Macam buruk sangka seperti ini biasanya ada kepada setiap orang dan sukar seseorang itu tak punya buruk sangka. Oleh sebab itu, Nabi bersabda, "Thalathun lazimatun li ummati." Ada tiga hal yang umpama ini, penyakit yang ada, yang common. Mesti ada, hampir semua orang, illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu jarang sekali. Kalaupun ada, sangat jarang. Tapi tiga ini selalu ada pada setiap orang. Thalathun lazimatun li ummati. Yang pertama, hasad, dengki. Yang kedua, su'udzan, buruk sangka. Yang ketiga, at-tiyarah. At-tiyarah ini orang yang dia punya fikiran, kepercayaan adanya nasib sial akan berlaku kepada dia. Kalau dulu orang Arab jahiliyah ingin bermusafir itu dilepaskan burung merpati. Tengok burung itu pergi ke kanan ke atau ke kiri. Kalau ke kanan, maknanya oke, safar. Kalau ke kiri, problem dekat safar situ. Sama juga dengan beberapa orang yang berkeyakinan ada number tertentu yang dia tak ini number sial katanya. Kalau ada number ini tak oke, number rumah ke atau number lift pun tak ada number tertentu. Atau rumah kon number sekian. Walhasil macam-macam merasa kepercayaan kepada sesuatu yang boleh mengundang sial. Kadang-kadang orang di rumahnya tengah packing barang nak bermusafir, kemudian ada pinggan jatuh. Ini nak jadi apa dah kita jalan dah. Hal seperti ini biasanya ada kepada setiap manusia. Entah ada ayam mati di rumah ke, kucing mati ke, ada spekulasi macam-macam. Ini namanya at-tiyarah. Nabi berikan solusi. Fa idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu ada rasa hasad dengki, kamu jangan melampau, jangan luahkan, jangan over, jangan ambil tindakan. Kalau tak boleh dihilangkan perasaan hasad dengki, kekalkan di dalam saja. Fa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu ada prasangka buruk kepada orang, jangan percaya kepada prasangka buruk. Namanya saja prasangka. Namanya sangka itu suatu yang berdiri di atas awan macam tu, tak ada hakikat, tak ada realitinya. Macam mana nak jadikan satu hakikat? Fa idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu ada prasangka buruk, jangan kamu percaya. Jangan bina kepercayaan dengan dasar prasangka. Yang ketiga, fa idza tatayyarta famdi. Kalau kamu ada perasaan sial tadi, langgar. Jangan pikir percaya dengan apa yang. Kalau risau dengan nomor 13, letak nomor 13. Macam tu. Supaya tak diletakkan keyakinan kepada hal yang, karena tak ada apa menggunakan manfaat atau mudarat tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La number wala qana. Semua tidak berlaku kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tasghir lima azzama Allah. Di antara yang menyebabkan hati itu di antara cara menjaga hati dengan tidak melakukan memperkecil apa yang dibesarkan oleh Allah. Daripada taat, jangan dianggap taat itu kecil. Alah, senyum je,
La tahqiranna ma'rufan walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu menganggap kecil satu amal walaupun hanya sekedar senyum kepada orang lain, kata Nabi SAW. Atau memperkecil maksiat sebagaimana saya jelaskan tadi. Atau memperkecil Quran. Kadang-kadang orang baca Quran dia macam baca surat Ka'bah macam itu. Atau kaki di atas macam itu. La adab dengan baca Al-Quran. Atau merendahkan orang Islam, atau merendahkan surga, atau merendahkan neraka. Macam mana orang merendahkan surga? Surga masih jauh, bila hari kiamat? Sama juga orang memperkecil neraka. Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'ith al muhlikat, yang sebahagiannya boleh membawa seseorang kepada kekufuran. Waliyadzubillah, wallahu taala alam bissawab. Kita akan sambung tentang amalan-amalan yang boleh menjadikan hati itu bersih. Yang tadi hal-hal yang boleh menyebabkan hati itu keras ataupun